Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-116. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang salawat. Ya, sebuah kajian yang sangat menarik dan kemudian banyak terjadi di sekitar kita yang kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang kontroversi terkait dengan sholawat itu. Nah, di dalam forum kita ada yang bertanya, bagaimana sebetulnya sholawat itu? Apakah sholawat itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran? Apakah sholawat itu lebih utama dibandingkan berzikir kepada Allah? Ada lagi yang bertanya, apakah sholawat itu dimaksudkan untuk meminta tolong kepada Rasulullah? Bahkan ada yang bertanya, apakah sholawat itu bisa diniatkan untuk mendapatkan sesuatu atau menyukseskan urusan duniawinya? Sahabat sekalian, hari ini kita akan fokus untuk melakukan kajiannya tentang itu dan kita mencoba melihat bagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Quran terkait dengan sholawat tersebut. Kita sudah memulai kajiannya di episode yang lalu ya, dengan membahas sholawat, bahwa Al-Quran memang memerintahkan kepada kita untuk bersholawat kepada Nabi. Itu sudah pasti. Yang jadi masalah adalah pengertian sholawat itu seperti apa. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersholawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah dan para malaikat bersholawat kepada Nabi dan kemudian memerintahkan orang-orang yang beriman juga bersholawat kepada Nabi. Kita sudah melakukan kajiannya bahwa makna sholawat itu sesungguhnya adalah mendoakan Nabi, mendoakan supaya memperoleh rahmat, supaya mendapat berkah dan mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika digambarkan dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka sesungguhnya di situ maknanya adalah Allah memberikan rahmat, berkah, kebaikan ya kepada Rasulullah, dan para malaikat juga mendoakan, meminta kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat, keberkahan dan kebaikan kepada beliau. Kemudian diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah, shollu 'alaihi. Ya, ketika kita di dalam sebuah forum kemudian ada yang memimpin mengatakan shollu 'alaihi atau shollu 'alan nabi. Bersolawatlah kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad. Maka kita mengucapkannya apa? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau ditambahi segala macam julukan dan kecintaan kita, sebutan kecintaan kita kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa habibina ya Muhammad, sebagai ungkapan kecintaan kita kepada beliau. Iya, maknanya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Ya, jadi kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada beliau. Apa yang disampaikan adalah rahmat, berkah, kebaikan, penghormatan, ya segala macam kebaikan untuk Rasulullah. Poin pentingnya adalah ucapan sholawat itu bukan kita sampaikan atau kita interaksikan dengan Rasulullah. Bukan kepada Rasulullah, melainkan kepada Allah. Karena itu kalimatnya adalah Allahumma, ya Allah. Nah gitu, bermohon kepada Allah.
karuniakanlah rahmat dan kebajikan, ya segala kebaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sudah bahas di episode yang lalu. Saya ingin menyambungkan saja dan menegaskan kembali bahwa sholawat itu bukan ditujukan kepada Nabi atau dimohonkan kepada Nabi, melainkan dimohonkan kepada Allah untuk Nabi. Ya, ini sangat jelas. Kalau ini tidak bisa ditarik kemana pemahamannya. Sangat jelas karena kalimatnya adalah kalimat kepada Allah. Allahumma, ya Allah, sholli ala Muhammad. Sampaikan sholawat, keberkatan, rahmat, penghormatan, segala macam kebaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika ditanyakan, Agus, apakah bacaan sholawat ini kemudian harus kita ucapkan lebih banyak dibandingkan membaca Al-Quran? Ya, ada yang mengatakan begitu, khususnya di hari-hari tertentu, di hari Jumat misalnya. Atau mengucapkan sholawat itu lebih banyak dibandingkan zikir. Atau bahkan sholawat itu dibaca berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan kita atau keinginan kita mencapai suatu kesuksesan. Maka apa yang diceritakan oleh Al-Quran terkait dengan sholawat dan zikir misalnya, atau ingat kepada Allah, atau membaca firman Allah. Nah, Allah berfirman tentang ini di dalam sejumlah ayat terkait dengan sholawat dan zikir itu. Bagaimana Allah mengajarkan? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 sampai 43 Allah memberikan gambaran tentang hal itu. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di rentetan ayat yang pertama ini Allah memberikan penegasan tentang posisi Rasulullah bagi kita semua umatnya. Bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah salah satu atau bapak dari salah satu di antara kita, melainkan adalah Nabi, melainkan beliau adalah Rasul, penutup dari seluruh rangkaian para Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Nabi Ibrahim. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan itu menjadi keteladanan bagi kita semua. Jadi disampaikanlah oleh Allah bahwa posisi Nabi Muhammad itu adalah keteladanan bagi kita semua. Ini di rentetan ayat yang pertama, ayat ke-40. Kemudian dilanjutkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya, ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Lantas Allah mengingatkan kepada kita untuk melakukan zikir, mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah ajaran Rasulullah ini, ajaran Nabi Muhammad mengajari kita bahwa agama ini sesungguhnya adalah untuk bertauhid kepada Allah. Nabi Muhammad itu Rasul Allah, diutus oleh Allah untuk apa? Supaya kita ini bertauhid kepada Allah, memurnikan ketauhidan kita hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad ini diperintahkan Allah untuk meluruskan umatnya Nabi Isa yang terlalu mendewa-dewakan ya atau menuhankan, mengkultus individukan Nabi Isa menjadi bagian dari ketauhidan, dari ketuhanan. Ada tiga kemudian dijadikan satu sebagai Tritunggal atau Trinitas misalnya. Nah, Nabi Muhammad itu Rasul, ya, utusan Allah untuk meluruskan penyimpangan itu. Bahwa beliau diperintahkan untuk mengajarkan
bahwa zikir yang sebanyak-banyaknya itu hanyalah kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah dalam zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi sangat eksplisit bahwa perintah ibadah yang sebanyak-banyaknya itu adalah zikrullah. Dalam bentuk umum maupun dalam bentuk zikir-zikir khusus. Ya, karena ternyata di ayat yang lain nanti akan digambarkan ada zikir umum, ada zikir khusus. Nah, sahabat sekalian, di ayat kedua ini penegasannya adalah Muhammad itu Rasulullah dan mengajarkan untuk bertauhid hanya kepada Allah. Karena itu lakukanlah zikir yang sebanyak-banyaknya hanya kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga Allah melanjutkan lagi di dalam surat Al-Ahzab ini ayat yang ke-42. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi perintah berzikir sebanyak-banyaknya itu dipertegas lagi. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari untuk menegaskan betapa pentingnya sesungguhnya zikrullah itu. Di ayat yang berbeda bahkan kita ini diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu orang-orang ulul albab ya, yang seringkali dijadikan contoh oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai contoh teladan manusia yang menggunakan seluruh potensi kecerdasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, digambarkan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Oke, sahabat sekalian, kita akan menemui banyak perintah untuk berzikir itu di dalam Al-Quran, menggambarkan bahwa itu sangat penting dan harus dilakukan, dianjurkan kita lakukan sebanyak-banyaknya dengan kalimat yang sangat eksplisit. Dzikron katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah rentetan ayat yang ketiga dari surat Al-Ahzab yang sedang kita kaji ini. Nah, di ayat berikutnya lagi kemudian Allah mengajarkan atau memberikan gambaran kepada kita terkait dengan apa yang disebut sebagai sholawat itu. Bahwa Allah dan para malaikat ternyata juga bersolawat kepada kita semua orang-orang yang beriman ini. Ya bersolawat kepada Rasulullah, ya bersolawat kepada kita semua ini. Begini kalimatnya, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 43 itu. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang mengaruniakan rahmat kepadamu dan demikian juga malaikatnya supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menggunakan istilah yang sama, ya, sholawat, shollu kepada Rasulullah maupun kepada umat Islam yang beriman. Di ayat ini Allah mengatakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang bersolawat kepada kita semua dan juga para malaikatnya. Ini mirip dengan apa yang difirmankan Allah di ayat yang berbeda, surat Al-Ahzab ayat 56, ketika memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Kalimatnya sama, yusollu, yusolli, ya, menggambarkan tentang bahwa Allah dan para malaikat bersolawat.
Nah, kita sudah membahas makna sholawat itu adalah memberikan rahmat dari Allah kepada Nabi. Nah, dalam konteks ayat ini Allah memberikan rahmat kepada umat atau kepada orang-orang yang beriman. Nah, menariknya dalam ayat ini Allah mengaitkan hal itu dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, yaitu berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kemudian Allah memberikan rahmat, bersolawat kepada orang-orang yang beriman itu untuk apa? Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Agar Allah mengeluarkan kita semua orang-orang yang beriman yang banyak berzikir mengingat Allah itu dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Orang-orang yang selalu berzikir ingat kepada Allah itu hatinya akan menjadi terang, menjadi gamblang, memahami hidup ini ya, tidak terjebak oleh kehidupan duniawi. Orang-orang yang bisa berjarak dari kesehariannya, dari masalah yang dihadapinya, dan kemudian melihat jalan yang terang, jalan yang lurus. Itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Orang-orang yang berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dia dari kegelapan jiwanya, ya, kegelapan pikirannya, kegelapan perasaannya, hatinya, bahkan kegelapan hidupnya, kepada jalan yang terang benderang, sangat gamblang menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah kepada orang-orang yang beriman itu memberikan rahmat, melimpahkan rahmat. Jadi ketika Allah menggunakan kata yusolli alaikum, Allah bersolawat kepada kalian semua orang-orang yang beriman dan para malaikatnya, itu kaitannya adalah dengan di penutupnya ayat ini. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman yang banyak berzikir mengingat Allah dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, berbaring, sebanyak-banyaknya di dalam kesehariannya. Maka poin penting dari kajian kita kali ini adalah Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya bersolawat itu ditujukannya kepada Allah. Sebuah permohonan, doa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdoa, memohon kepada Allah keberkahan, rahmat, dan segala macam kebaikan untuk Rasulullah. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Tentu kaitannya dengan turunnya rahmat dari Allah kepada beliau. Tetapi digambarkan juga Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Kaitannya adalah menurunkan rahmat kepada kita semua. Dikarenakan kita sudah menjalankan ajaran Rasulullah, yaitu untuk berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah, berzikir kepada Allah, ingat Allah itu termasuk di dalamnya adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun, termasuk kepada Rasulullah. Itu tidak ada ajarannya di dalam Islam, dan Rasulullah pun mengajarkannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami ini memohon pertolongan. Karena itu di ayat-ayat yang berbeda lagi Allah mengatakan, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi memang permintaan tolong itu hanya disampaikan kepada Allah, termasuk ketika kita mendoakan Rasulullah. Jadi jangan digunakan sholawat itu untuk misalnya nih minta kepada Rasul, apalagi kemudian dijadikan sebagai mantra. Dengan bersolawat itu kemudian kita bisa mencapai kesuksesan hidup kita. Ini menyimpang dari yang diajarkan di dalam Al-Quran, bahkan diajarkan oleh Rasulullah sendiri, karena Rasulullah itu pasti mengajarkan isinya Al-Quran, bahwa Islam ini adalah agama yang bertauhid hanya kepada Allah.
Maka sebagai penutupnya, mari kita baca firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah keutamaan yang sangat besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini dengan sangat gamblang menggambarkan atau mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, membaca firman Allah. Jadi salah besar kalau kemudian ada yang mengatakan membaca sholawat lebih penting, lebih utama dibandingkan membaca firman Allah. Tentu itu sebuah kesalahan yang besar. Yang kedua, banyak-banyaklah berzikir, ingat kepada Allah. Karena mengingat Allah itu adalah sebuah masalah atau keutamaan yang sangat besar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar keutamaannya. Karena itu kita diperintahkan untuk melakukan itu, dan zikir khusus, ya, ingat kepada Allah secara khusus itu adalah dengan cara melakukan sholat. Sholat itu adalah memiliki akar kata yang sama dengan sholawat. Ya, jadi sholawat itu memang hanya ditujukan kepada Allah. Memohon kepada Allah segala macam keutamaan, baik buat Rasulullah ataupun buat diri kita sendiri, ataupun buat umat Islam dan umat yang beriman, saudara kita semua di dalam beragama ini, untuk hanya mengagungkan Allah semata, Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, mudah-mudahan yang kita kaji dalam kesempatan kali ini Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, memberikan ridhonya, dan senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus untuk kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.